Penemuan bungkusan kain yang diduga mayat bayi menghebohkan warga Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, bungkusan mencurigakan tersebut tergeletak di tengah kebun warga sejak pagi hari. Penasaran dengan informasi penemuan mayat bayi ini, sejumlah warga, bahkan petugas Satpol PP datang ke lokasi untuk melihat langsung bungkusan kain yang diduga mayat bayi ini. Warga pun berinisiatif untuk membuka bungkusan yang dibuang oleh seorang pengendara sepeda motor yang melintas. Namun saat dibuka, isi bungkusan kain ini bukanlah mayat bayi, melainkan bangkai kucing yang memang terlihat seperti bayi lantaran ukuran yang cukup besar. Itu mayat apa itu? Kucing. Kucing terus tadi kenapa heboh-heboh bang? Ya dikirain bayi. Terus? Ya pas dibuka sama warga kucing. Aduh saya kan ketakutan, takut zaman sekarang mah ada yang buang bayi gitu aja. Saya minta tolong, takut bangke manusia gitu. Nggak taunya kucing. Setelah mengetahui bungkusan mencurigakan tersebut berisi bangkai kucing, warga pun akhirnya membubarkan diri. Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing mati memiliki mitos tersendiri, terutama ketika mati ditabrak, maka ia harus dikuburkan. Banyak orang yang meyakini jika kucing mati dan tidak dikuburkan, terutama mati karena ditabrak, maka akan membawa kesialan pada pelakunya. Karena itu, masyarakat mengharuskan kucing yang mati untuk dikubur. Namun, bagaimana dalam Islam? Apakah kucing yang mati wajib dikuburkan? Pada dasarnya, dalam Islam, tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang mati. Baik mati karena ditabrak, disembelih, atau sebab lainnya. Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam. Sementara hewan, baik kucing, anjing, burung, dan lainnya, tidak ada kewajiban untuk menguburnya. Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak adanya kewajiban menguburkan hewan yang mati adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. Ketika Rasulullah SAW melintasi dan melihatnya, beliau berkata, 'Kenapa tidak engkau ambil kulitnya, kemudian engkau samak sehingga dapat memanfaatkannya?' Mereka berkata, 'Ia telah menjadi bangkai.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya.'" Ketika melihat bangkai hewan, Nabi SAW tidak menyuruh untuk menguburkan hewan yang mati, melainkan beliau menyuruh untuk memanfaatkannya jika hal itu masih bisa dimanfaatkan. Meski mengubur hewan tidak wajib dalam Islam, termasuk mengubur kucing, namun jika bangkainya akan mengganggu orang lain karena baunya busuk dan lainnya, maka hendaknya hewan tersebut dikuburkan. Anjuran mengubur hewan ini bukan karena mitos akan membawa kesialan, namun semata-mata untuk menghindari bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai hewan tersebut. Oleh karena itu, manakala ada hewan yang melintas di jalan saat kita berkendara, hendaknya melindungi kehidupan hewan tersebut dengan cara memberikan kesempatan untuk melintas dengan aman. Dan perjalanan pun aman karena tidak menabrak sesuatu. Maka, saat keluar rumah, Rasulullah telah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar senantiasa mendapat petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.